Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afina Putaya Mustika Hasan. Saya dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menyampaikan untuk jawaban saya yang ada di forum 15. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu 5 prinsip dasar etika profesi akuntan publik. Untuk Kode Etik Angkutan Indonesia yang diterbitkan oleh IAI sebagaimana yang diterbitkan oleh IFAK memuat beberapa prinsip dasar etika sebagaimana terdapat 5, yaitu yang pertama integritas. Seorang akuntan perlu menjaga dan mempertahankan tingkat kepercayaan dari publik, maka dari itu akuntan harus selalu memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga integritas yang tinggi serta bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntan. Bersikap lugas, jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas juga berarti akuntan berani terus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan profesional seharusnya bersikap netral terhadap laporan, pernyataan resmi, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan profesional meyakini bahwa pada informasi tersebut terdapat yang pertama yaitu kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan. Yang kedua, pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan, penghilangan dan pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Untuk prinsip yang kedua yaitu objektivitas. Akuntan harus senantiasa menjaga objektivitasnya, bersikap netral, serta bebas dari benturan kepentingan pribadi atau sekelompok dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan dan bersifat independen baik dalam kenyataan maupun penampilan. Objektivitas mencakup kondisi di mana akuntan tidak diperkenankan menundukkan penilaian dan tugas profesionalnya pada saran orang lain. Objektivitas yaitu tidak membiarkan bias benturan kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Akuntan profesional tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak atau undue influence dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Akuntan profesional harus tidak memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau dapat memberi pengaruh negatif terhadap pertimbangan profesionalnya. Untuk prinsip yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian. Akuntan harus melaksanakan jasa profesinya dengan kehati-hatian, ketekunan, dan mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang dibutuhkan. Selain itu, akuntan harus memiliki kompetensi secara profesional dan dilengkapi kemampuan yang relevan dengan baik untuk menjalankan tugas profesinya. Pada akhirnya, akuntan harus menjalankan profesinya dengan menanamkan tanggung jawabnya kepada kepercayaannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab profesi atasan, klien, dan dirinya sendiri. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional perlu dipastikan dalam rangka menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten. Kompetensi tersebut berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional tersebut. Selain itu, kompetensi dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin. Akuntan wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang
dipersyaratkan secara berkesinambungan sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesionalnya. Artinya, hasil pekerjaan yang dapat diberikan dibuktikan kompetensinya berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik perundang-undangan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Untuk prinsip yang keempat yaitu kerahasiaan. Profesi akuntan mewajibkan kita menjaga sebuah kerahasiaan informasi. Untuk memegang teguh kerahasiaan informasi yang telah diperoleh saat menjalankan jasa layanannya, akuntan tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak konsumen dan lembaga. Profesi akuntan menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas yang memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban terhadap suatu hukum atau alasan profesionalitas untuk mengungkapkannya. Walaupun demikian, informasi yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Kewajiban untuk memenuhi kerahasiaan terus dipertahankan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan profesional dengan klien atau pemberi kerja. Ketika akuntan profesional berpindah kerja atau mendapatkan klien baru, akuntan profesional berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Namun demikian, akuntan profesional tidak atau mengungkapkan setiap informasi rahasia yang baik diperoleh atau diterima dan dari hubungan profesional atau bisnis sebelumnya sesuai dengan kode etik akuntan profesional. Untuk prinsip yang kelima yaitu perilaku profesional. Perilaku profesional bermakna yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya. Akuntan profesional harus jujur dan jujur tidak diperkenankan. Yang pertama yaitu membuat klaim berlebihan untuk layanan yang akan ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang diperoleh. Untuk yang kedua yaitu membuat referensi yang meremehkan atau perbandingan tidak berdasar untuk pekerjaan orang lain. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apa yang dimaksudkan dengan independensi dan skeptisisme profesional. Auditing sebagai suatu proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antar pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas dan objektivitas. Menurut International Federation of Accountants atau IFAC, skeptisisme berarti seorang auditor membuat sebuah penilaian yang kritis dengan cara berpikir yang terus-menerus bertanya dan mempertanyakan keabsahan dari bukti audit yang diperoleh dan selalu waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau keandalan dokumen dan jawaban atas pernyataan serta informasi lain yang dipertanyakan dan diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang sebagai pengelola. Skeptisisme profesional adalah kewajiban bagi auditor untuk menggunakan data dan mempertahankan sikap skeptisisme sepanjang periode penugasan, terutama kewaspadaan yang akan terjadinya kecurangan atau fraud. Sikap skeptis meningkatkan kewaspadaan auditor dalam mengevaluasi bukti audit yang diberikan manajemen. Auditor yang memiliki skeptisme cenderung lebih waspada, berhati-hati, dan memikirkan yang senantiasa
yang mempertanyakan. Hal ini mendukung terjadinya kualitas audit yang dihasilkan. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana kerangka kerja konseptual untuk penerapan KPAP ini. Kerangka kerja konseptual terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama identifikasi ancaman, yaitu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang sekiranya akan mengancam dalam pekerjaannya untuk penerapan di kode etiknya. Ancaman itu dapat berupa bentuk afiliasi anggota dengan salah satu pemangku kepentingan di entitas klien hingga segala bentuk intimidasi yang akan mengganggu akuntan publik untuk melaksanakan pekerjaannya dengan profesional dalam mengikuti aluran yang berlaku. Untuk yang kedua yaitu evaluasi ancaman, yaitu respon setelah ancaman terus diidentifikasi, misalnya mendiskusikan hal apa saja yang meminimalisir dan menghilangkan ancaman tersebut dan bagaimana implementasi untuk mengatasi ancaman tersebut. Untuk yang ketiga yaitu mengatasi ancaman, yaitu implementasi dari evaluasi ancaman yang telah dibuat, dapat berupa menghilangkan dan atau meminimalisir terjadinya ancaman, seperti mengganti anggota akuntan publik yang ternyata berafiliasi kepada pemangku kepentingan di entitas klien atau mengetatkan security dan guard bila ada intimidasi dari pihak luar atau bahkan menolak mengerjakan tugas profesional tertentu ketika memang dirasa tidak bisa diatasi lagi. Untuk KPAP 2002 mulai aktif pada 1 Juli 2020 menggantikan yang sebelumnya, yaitu yang efektif di tahun sebelumnya. Terdapat kesamaan antara lain tetap ada penerapan terhadap kode etik serta aturan untuk anggota yang bekerja di bisnis maupun yang melayani publik. Sedangkan perbedaan terletak di bagian 4 yaitu noklar dan rotasi, di mana ada KPAP 2019 tidak terdapat aturan mengenai hal ini. Noklar sendiri adalah bentuk respon terhadap ketidakpatuhan peraturan yang ada, sedangkan rotasi adalah peraturan yang lebih strict atas akuntan publik yang memeriksa suatu klien, termasuk di dalamnya adalah penggantian partner serta calling off period yang lebih lama. Aturan mengenai rotasi ini menjadi pengecualian atas KPAP 2020 yang berlaku pada 1 Juli 2020. Karena rotasi ini masih akan mendiskusikan disebabkan peraturan yang sudah ada di PP dan OJK, sehingga dijadwalkan akan berlaku pada 1 Januari 2020. Namun penjadwalan ini masih tentatif tergantung diskusi dan dengan regulator. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.